النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى شيخ نور الدين عطية رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terakhir sampai Bismillahirrahmanirrahim. Masdaru tartibil Qur'anil Karim. Sumber urutan surat-surat dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'al ulama'u salafan wa khalafa ala anna tartibal ayati fis suwar tauqifiyun. Para ulama salaf juga ulama khalaf sepakat bahwa urutan ayat fis suwar di dalam surat-surat Al-Qur'an itu tauqifi sifatnya. Tauqifi yakni langsung dari Nabi, dari wahyu, bukan ijtihad sahabat, bukan ijtihad ulama. Sehingga alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu tauqifi sudah. Bukan ijtihad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu urutannya qul huwallahu ahad dulu baru Allahus samad, itu dari mana? Tauqifi. Ijma' ulama sepakat, tidak ada khilaf. Aitaba'a fi sahaba amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim an Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat mengikuti perintah Nabi dalam mengurutkan ayat-ayat Quran dan Nabi mengikuti instruksi atau arahan dari malaikat Jibril. Wala yashtabihu fi dzalika ahadun, tidak ada yang ragu, tidak ada yang samar mengenai hal ini seorang pun. Wa fi hadza yaqulu Abu Ja'far ibn Zubair, tartibul ayati fi suwariha waqi'un bi tauqifihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Urutan-urutan ayat dalam Quran di dalam surat-surat Al-Quran itu sifatnya tauqifi dari Nabi dan atas perintah Nabi, arahan Nabi. Min ghairi khilafin fi hadza bainal muslimin, tidak ada khilaf antar umat Islam. Waqala al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani fil Intisar. Imam Abu Bakar al-Baqillani dalam kitab beliau Al-Intisar mengatakan tartibul ayati amrun wajibun wa hukmun lazimun. Urutan ayat itu sesuatu yang sudah tetap, tidak bisa berubah, dan satu hukum yang lazim. Faqad kana Jibril yaqul dha'u ayata kadza fi mawdhi'i kadza. Malaikat Jibril ketika memberitahu Nabi ya begitu. Ayat ini kamu letakkan di sini, ayat ini letakkan di sini. Meskipun misalnya ayat wahyu pertama yang turun surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5, terus surat yang wahyu kedua yang turun Al-Muddatsir. Kenapa enggak setelah ayat 5 surat Al-Alaq itu ditelanjutkan ya ayyuhal muddatsir secara urutan? Ya enggak, memang malaikat Jibril nyuruhnya begitu. Wal ahadits fi itsbati tawqifi tartibil ayat fi suwar katsiratun jiddan kathrata tafawwuqi haddi tawatur, masyaallah. Dan hadis-hadis yang mengitsbat menetapkan bahwa sifat tauqifi dalam urutan-urutan ayat Quran ini banyak sekali, bahkan sampai melebihi tingkatan mutawatir. Ya, mutawatir wa ziyadah, lebih dari mutawatir. Ya, mutawatir itu ya sudah paling tinggi, sudah ada di atasnya. Wa taj'alu minal asiri, ya memang mutawatir itu ada dua, ada mutawatir lafzi maknawi. Lah ini ya lafzi ya maknawi, kira-kira begitu. Wa taj'alu minal asiri isti'abuha suruha. Susah sekali kalau misalnya kita pengen mengumpulkan semua dalil yang menunjukkan bahwa ayat-ayat dalam Quran itu urutannya tauqifi. Susah sekali saking banyaknya. Lakinnana nadzkuruhuna amthilatan, tapi tak sebutkan contoh aja lah. Talqid dhaw'a ala sani'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajal Bukhari radhiyallahu an Abdullah bin Zubair qala qultu li Utsman. Suatu ketika Abdullah bin Zubair tanya kepada Sayyidina Utsman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja qad nasakhatha al-ayah al-ukhra falima taktubuha aw tad'uha. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Zubair agak protes. Ini kan ayat ini sudah dinasakh ini. Walladzina yatawaffawna minkum itu kan sudah dinasakh. Ini kan ayat tentang wasiat bagi orang yang wafat kan sudah dinasakh dengan ayat waris atau dengan hadis Nabi la wasiyata liwarithin. Kenapa kok masih engkau tulis di dalam Quran? Kenapa masih engkau masukkan dalam mushaf engkau? Qala ya bana akhi la ughayyiru syai'an minhu min makanihi.
Maka jawaban Sayyidina Utsman, saya nggak ngerubah apapun, ya sudah begini. Sejak zaman Nabi ya memang begini, mushaf tulis, memang ini dimasukkan dalam mushaf, sudah ditulis ayat ini. Sehingga para ulama mengatakan ayat ini mansukhul hukm ma'a baqai ar-rasm. Hukumnya dinasah tapi rasamnya masih ada. Nah, jadi kalau kita tanya, kenapa kok ada ayat yang hukumnya masih ada tapi rasamnya nggak ada, yang satu rasamnya ada tapi hukumnya tidak ada. Dari mana? Ya sudah, itu dari Nabi. Sehingga para ulama nggak bisa, para sahabat bahkan nggak tahu alasannya kenapa. Ya sudah, memang dari Nabi begini. Akhirnya yang dilakukan para ulama bukan mencari tahu alasannya, tapi mencari hikmahnya. Nah, apa hikmahnya? Nah, yang dicari hikmahnya, bukan alasannya. Kalau alasannya nggak ada, tauqifi kok. Tauqifi nggak ada alasan, sudah. Wa akhraja Ahmad wa Muslim an Umar qala ma sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in aktsar mimma sa'altu anil kalalah. Sayyidina Umar itu di antara sahabat yang sering tanya sama Nabi. Dan Sayyidina Umar, pertanyaan yang sering diulang-ulang ke Nabi itu persoalan mengenai kalalah. Kalalah ini gimana ya Rasulullah? Hatta ta'ana bi usbu'ihi fi sadri, sampai Nabi menusuk dadaku menggunakan jari telunjuknya. Wa qala yakfika ayat as-saif allati fi akhir Nisa. Udah cukup itu loh di surat, di ayat saif di akhir surat An-Nisa itu loh. Yastaftuna qul laftikum fil kalalah ini mur'un halaka. Udah itu aja sudah. Yaitu ayat kalalah. Lah, hadis ini menunjukkan bahwa letak ayat di akhir surat An-Nisa itu kan berarti langsung dari Nabi kan. Nah, jadi ini tauqifi sudah. Instruksi dari Nabi memang sejak awal begitu. Wa akhraja Ahmad bil isnad tsabit an Utsman bin Abil As qala kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa namanya? Sayyidina Utsman bin Abil As, beliau mengatakan dulu saya pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz syakhasa bi basarihi thumma sawwabahu. Kemudian Nabi menatap beliau dengan matanya, thumma sawwabahu, terus membenarkan. Artinya seolah-olah Nabi itu menatap seseorang terus mengatakan, oh iya betul. Jadi Sayyidina Utsman bin Abil As di samping Nabi, terus Nabi seolah melihat orang lain, padahal nggak ada orang di situ. Nabi ngeliat orang terus, iya betul begitu ya. Nah, terus setelah kejadian itu selesai ditanya sama Utsman bin Abil As, siapa itu ya Rasulullah? Tsumma qala, mengatakan, atani Jibrilun, telah mendatangiku malaikat Jibril, fa amarani an ad'u hadhil ayah fi hadzal mawdi'. Nah, terus Allah malaikat Jibril memerintahkanku meletakkan ayat ini di tempat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ila akhiril ayah. Wa minha al-ahadits allati tukhbiru an ayatin bi mawdi'iha wa dzalika yash'uru bi kauni hadha at-tartib ma'luman sya'i'an mafrughan minhu. Nah, hadis-hadis semacam ini yang memberitahu tentang ayat-ayat letaknya di sini, ayat ini letaknya di situ, dan seterusnya, memberi ketetapan bagi kita bahwa memang tartib ayat itu ma'luman sya'i'an mafrughan minhu wa hiya ahadits katsirah tas'uru 'alal hasr. Mithla hadits fi fadli khawatimil Baqarah fi shahihain. Contohnya misalnya hadis mengenai keutamaan akhir surat Baqarah dalam Bukhari Muslim. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang membaca akhir surat Baqarah gimana? Lillahi ma fis samawati ya. Nah, coba. Berarti kan artinya Nabi mengatakan akhir surat barang siapa yang membaca akhir surat Al-Baqarah. Berarti itu kan tandanya memang sejak zaman Nabi dan sejak zaman sahabat urutan ayat dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain itu sudah ditetapkan. Sehingga Nabi nunjuk akhir surat Baqarah dan sahabat sudah mafhum semua. Oh, akhir surat Baqarah itu lillahi ma fis samawati wal ard. Berarti memang tauqifi sudah. Hadits fadl wa haditsu fadli man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahf. Dan hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ausima minad dajjal, maka dia akan dijaga dari dajjal. Akhrajahu Muslim wa fi riwayatil 'ashril awakhir min suratil Kahf. Di riwayat lain bukan 10 ayat awal tapi 10 ayat akhir. Akhirnya para ulama dikumpulkan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Jadi, para ulama begitu. Kalau ada dua riwayat yang berbeda, yang satu mengatakan 10 ayat awal, terus riwayat lain datang bilang 10 ayat akhir, gabung aja dua-duanya. 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Sama seperti bacaan a'udzubillah. Ada satu riwayat mengatakan Nabi ta'awud itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mengatakan oh enggak, Nabi ta'awudnya itu a'udzubillahi samil alim a'udzubillahi samil alim. Akhirnya ya sudah digabung aja a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Selesai. Itu diantaranya yang berbeda demikian Imam Nawawi rahimahullah.
dalam kitabnya Al-Adhkar. Wa min dzalika al-hadits al-katsira al-mutadhafirah fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam suwarul Qur'an. Nah, pun yang menunjukkan bahwa ayat-ayat Quran itu tauqifi adalah Nabi ketika ngimami atau ketika Nabi baca Quran, entah itu ketika ngimami sholat atau ketika khutbah, terus membaca ayat Quran, mesti urutannya ya begitu sudah. Wa ghairu dzalik mimma yas'ubu adduhu ihsa'uhu. Dan riwayat-riwayat lain yang sulit kita kumpulkan. Nah, itu tadi urutan ayat. Lah kalau urutan surat itu bagaimana? Ada khilaf. Wa amma tartibu suwaril Qur'an. Adapun urutan surat Al-Qur'an, faqad waqa'a fi khilafun. Ada khilaf di kalangan para ulama. Bisa babi wujudi riwayatin fuhima minha ba'dul ulama atau fahima minha ba'dul ulama anna tartiba ba'dis suwari kana bijtihadin minas sahabah. Sebagian ulama mengatakan kayaknya urutan surat itu ijtihad deh, bukan langsung dari Nabi. Tapi nanti terus di akhir beliau katakan enggak. Mau ayat mau surat, kalau ayat ittifaq ijma. Tapi kalau surat memang ada khilaf, tapi yang tahqiq, yang utama dan yang paling benar adalah sama-sama tauqifi. Lakin jamaahirul ulama ala anna tartiba suwaril Qur'an tauqifiyun. Sama jumhur ulama mengatakan tetap surat itu urutannya juga tauqifi. Walaysa bijtihadin minas sahabah, bukan hasil ijtihad sahabat. Wa in kanu ikhtalafu hal kullu dzalika tartib bi tauqifi qauliyyin sharihin minan nabi sallallahu alaihi wasallam yanussu ala kulli suratin anha ba'da surati kadza. Hanya saja memang mereka berbeda pendapat. Apa iya walaupun itu tauqifi tapi apa ya ada hadis yang menyatakan secara qauli soreh dari Nabi bahwa surat pertama surat Fatihah ya, nanti terus surat Baqarah, terus nanti surat ini seperti ayat Quran itu. Ada enggak? Bahwa nanti sama beliau dijawab ada sama beliau dijawab. Disebutkan beberapa riwayatnya. Walaupun tidak semua ya. Tapi dari sahabat yang menyebutkan semua ada. Tapi yang dari Nabi langsung memang tidak ada, hanya mengindikasikan ini merupakan dalalatul iltizam bahwa yang namanya surat itu juga tauqifi. Nanti akan dijelaskan sama beliau. Aw anna ba'd hadha tartib qad istanada fihi sahaba ila mustanidi fi'liyin min qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan. Nah, para ulama beda. Ini tauqifinya itu dari qaul Nabi atau dari fi'il Nabi. Maksudnya dari fi'il Nabi itu apakah para sahabat tahu urutan-urutan ini gara-gara ketika Nabi pernah ngimami misalnya. Ngimami bacakan, Nabi kan pernah ngimami sholat malam, kemudian pertama baca Baqarah, habis itu Ali Imran, habis itu An-Nisa, dan seterusnya lah. Oh, berarti ini jangan-jangan urutan. Nabi ketika baca juz 30 ya begitu, mulai dari misalnya dari An-Naba, terus An-Nazi'at, terus Abasa wa Tawalla dan seterusnya. Apa begitu? Kalau itu fi'li bukan qauli. Lah ini para ulama berselisih. Ada yang bilang enggak qauli juga, ada yang bilang enggak fi'li. Wa dhahaba Ibnu Athiyyah ba'dul ulama ila anna katsiran naswar kana qad ulima tartibuha fi hayati sallallahu. Nah, Imam Ibnu Athiyyah dan sebagian ulama mengatakan bahwa kebanyakan surat, kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan surat itu sudah diketahui tartibnya, urutannya sejak zaman Nabi. Contohnya seperti apa? Kas-sab'it tiwal wal hawamim wal mufassal wa anna wal hawamim wal mufassal. Jadi begini. Ini ada istilah-istilah yang jamak dikenal di era salaf dari sahabat juga dan dari Nabi juga. Ada surat itu disebut surat tiwal, ada disebut surat mufassal, nanti mufassal dibagi-bagi lagi. Ala kulli hal, ada khilaf di kalangan para ulama mengenai makna apa maksudnya tiwal mufassal, tapi yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan mufassal, kita bahas yang mufassal dulu ya. Mufassal itu yang ayatnya pendek-pendek. Kenapa disebut mufassal? Karena banyak pemisah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib ila akhir. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, surat mufassal itu dimulai dari Qaf, surat Qaf sampai An-Nas. Itu mufassal. Karena ayatnya pendek-pendek itu mulai dari surat surat itu. Nanti mufassal dibagi lagi. Ada mufassal itu yang tiwal, ada mufassal itu yang mutawassit, ada mufassal itu yang qasr. Nah, mufassal yang tiwal itu dimulai dari Qaf sampai Hujurat. Sampai Al-Hujurat. Itu mufassal yang tiwal. Nanti mufassal yang ausat kalau mufassal tiwal kan maksudnya ayatnya pendek-pendek tapi suratnya panjang. Tapi kalau mufassal yang ausat itu ayatnya pendek-pendek, suratnya lumayan lah, sedang-sedang, enggak terlalu pendek, enggak terlalu panjang. Itu dimulai dari Al-Hujurat sampai surat Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Nah, nanti yang qasr dimulai dari Al-Buruj sampai akhir Qisar itu. Al-Hujurat ini ke Al-Hujurat. Ke Al-Hujurat belakang aja, Bang. Oh enggak gini khilaf gini.
Ada ulama mengatakan mufassal yang tiwal itu mulai dari qaf sampai al-buruj. Mulai dari qaf sampai al-buruj itu yang tiwal. Ada yang bilang enggak, bukan dari qaf hitungannya, dari al-hujurat sampai al-buruj. Nah, itu yang mufassal yang tiwal. Terus nanti yang mufassal yang ausat mulai dari al-buruj sampai ad-duha. Nah, itu yang ausat. Nanti yang kisor itu mulai dari ad-duha sampai an-nas. Nah, ini istilah-istilah semacam ini sudah dikenal di zaman Nabi. Walaupun terus ulama beda-beda meletakkan kisornya yang mana, tapi yang jelas istilah-istilah kisor, tiwal, mufassal dan seterusnya itu sudah dikenal di era Nabi, di era sahabat. Berarti artinya memang urutan surat itu memang sejak dulu sudah apa? Riz? Udah dikenal. Udah berurutan semacam itu. Nah, nanti ada istilah yang lain namanya sab'u tiwal. Nah, ini bukan mufassal ya. Ada istilah lain namanya sab'u tiwal. Jadi ayat itu secara umum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ayat itu disebut Mathani, surat, nama surat. Ada surat itu disebut surat Mi'in, ada surat Mathani dan ada surat Qasr. Kalau surat Mi'in itu surat yang ayatnya di atas 100 lebih. Itu namanya Mi'in. Tapi kalau yang Mathani itu ayatnya puluhan. Kalau yang Qasr itu di bawah puluhan. Nah, itu pembagian secara umumnya begitu. Nah, ada yang disebut sebagai istilah sab'u tiwal. Sab'u tiwal ini masuknya Mi'in itu tadi. Walaupun nanti ada perbedaan, tapi anak kuliah saya ceritakan secara umum aja. Ringkasnya, sab'u tiwal itu mulai dari surat Al-Baqarah sampai Al-Baro'ah. Itu sab'u tiwal. Jadi mulai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf sampai Baro'ah. Ada 7. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Baro'ah 7. Hah? Nah, itu dia. Kamu cek Al-Anfal ayatnya berapa coba? Nah, ayatnya hanya 75. Al-Anfal itu ayatnya hanya berapa, Riz? 75. Nah, masuknya Mathani. Nah, sehingga ini nanti akan ada riwayatnya di bawah nanti. Dipertanyakan sama seorang sahabat juga. Oke. Jadi, mana tadi? Nah, kas-sab'i tiwal, misalnya seperti surat sab'i tiwal wal hawamim. Kalau hawamim itu surat-surat yang didahului oleh hamim, itu hawamim. Mufassal itu yang saya ceritakan tadi. Wa anna ba'dhu suwar yumkinu ayyakuna fuwidhal amru fihi ilal ummah ba'dahu. Dan sebagian surat barangkali memang urutannya diserahkan kepada umat Islam setelahnya. Jadi ini pendapatnya Ibnu Atiyah dan sebagian ulama ya, bukan jumhur ulama. Kalau jumhur ulama enggak, jumhur ulama semuanya tauqifi, langsung dari Nabi. Tapi menurut Ibnu Atiyah dan sebagian ulama, yang tauqifi itu cuma sab'u tiwal, hawamim dan mufassal. Yang lainnya itu istihad sahabat. Nah, wal'alla aqwa ma istadallu bi li hadzal ra'yi hadits Ibnu Abbas. Nah, mereka ngomong kayak gini bukan enggak ada dalilnya, ada dalilnya juga. Riwayatnya Sayyidina Ibnu Abbas, qala qultu li Utsman. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas tanya kepada Sayyidina Utsman, "Ma hamlukum ala an amittum ilal anfali wa hiya minal mathani wa ila bara'ah wa hiya minal mi'in." Nah, ini yang saya bilang tadi. Kata Sayyidina Ibnu Abbas tanya kepada Sayyidina Utsman yang ketika mushafnya sudah jadi itu. "Ma hamlukum ala an amittum ilal anfal." Apa yang membuat kamu atau membuat kalian menyandarkan surat Al-Anfal wa hiya minal mathani, padahal surat Al-Anfal itu termasuk surat mathani, wa ila bara'ah, dan kemudian kamu letakkan surat Al-Anfal itu sebelum surat Baro'ah. Wa hiya minal mi'in, padahal surat Al-Baro'ah itu termasuk ayat mi'in, surat mi'in karena ayatnya lebih dari 100. Faqarintum bainahuma, kalian letakkan sejajar. Walam taktubu bainahuma satru bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara surat Al-Anfal dengan Al-Baro'ah itu kamu tidak memberikan pemisah bismillah. Wada'tuhuma fi sab'i tiwal, terus kamu letakkan keduanya itu dalam sab'u tiwal, walaupun sebetulnya enggak masuk sab'u tiwal. Makanya yang pendapat yang tahqiq itu Al-Anfal itu tidak masuk sab'u tiwal. Maka Sayyidina Utsman menjawab, faqala Utsman kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanzilu alaihi surah dzatal adad. Waalaikumsalam warahmatullah. I wanted to invite to breakfast to you. When many people? Tomorrow. Okay? When? Okay? Thank you very much. Allah khalik. Tomorrow I think
pos itu. انت Nggak bisa dibahas. بكره ان شاء الله هبعت لكم انا قبل الساعه 5 ونص كده. انتوا كام نفر؟ Besok puasa gitu, besok puasa malah bisa sarapan. Berarti 10. 7 Ini juga ini. Tisah. Tisah juga ikut. Asyarah. 10 اوكي Bilang besok puasa. Ini kita nih. Masa breakfast. Apa enggak dia salah سنه paham. وانت طيب. Buka. Iftar. Orang muslim, Riz. Masa kayak gitu nggak tahu. Katanya ngajak breakfast. Lu breakfast? Sarapan. Tapi iftar tadi dia Sahur bahasa kayaknya. Inggrisnya masih bingung. Tapi Mas. setelah, Tapi akhirnya pas akhir bilang iftar gitu. Oh iya. Ya kan? Iya. Ning. Jam 5. Jam terangnya. Oh, di antara Oh ini. buka berarti ya jam 5.30. Hari ini, sekarang ini, nanti. Oh, besok. Oh, Jam masih. 5.30 kalau pagi-pagi sarapan. Terlalu usah. Jam berapa buka? Lu. Udah subuh itu, 5.30. Kapan? Udah mau isya sekarang. Buka itu. Oh, iftar 5.30 sore. Mas 5.30 pagi beneran breakfast. Pagi video. Udah info dari bawah. Belajar bahasa Inggris. Allah, Masya Allah. Itu biasa dipegang HP nggak tadi? Sambil pegang HP ya? Oh, sambil pegang HP sambil buka translate. Oke, kita kembali. Nah, di sini Sayyidina Utsman radhiyallahu an, beliau menjawab pertanyaan Sayyidina Ibnu Abbas. Katanya, dulu Nabi itu kan kalau misalnya turun ayat kepada beliau atau surat, itu kan suratnya ada banyak ya. Ada beberapa jumlah. Fakana idza nazala alai syai' ta'a ba'du man kataba ba'du man kana yaktub. Maka ketika turun surat atau turun ayat, beliau selalu manggil juru tulisnya. Terus beliau bilang, "Dha'u haula'il ayat fi surah allati yudhkaru fiha kadza wa kadza." Ini ya, ayat-ayat ini kamu taruh di surat yang surat itu bahas ini nih ya. Nanti ayat-ayat ini kamu taruh di surat yang bahas ini nih. Nah, gitu. Nah, terus kata beliau, "Wa kanatil anfal min awail ma nuzila bil Madinah." Surat Al-Anfal itu termasuk surat yang pertama kali turun di Madinah. Wa kanat Bara'ah min akhiril Qur'an nuzulan. Sedangkan surat Al-Bara'ah itu termasuk surat yang termasuk paling akhir turunnya di Madinah. Wa kanat qissatuha syabihatan biqissatiha. Dan kisah-kisah atau isi dari surat Al-Bara'ah itu kok saya rasa mirip-mirip seperti yang ada di surat Al-Anfal. Fa dzanantu annaha minha, maka aku menyangka jangan-jangan surat Al-Anfal ini surat Bara'ah ini bagian dari Al-Anfal. Faqubida Rasulullah SAW walam yubayyin lana anha minha. Terus setelah Nabi wafat, Nabi nggak pernah menjelaskan kepada kita bahwa ini surat ini masuk Al-Anfal nggak. Akhirnya karena saya ragu tak pisah. Tapi karena ragu itu akhirnya nggak saya kasih bismillah. Nah, famin ajli dzalik qarintu bainahuma walam aktub bainahuma satro bismillahirrahmanirrahim. Wada'tuha fi sab'i tiwal, dan tak masukkan aja sekalian ke sabu tiwal. Akhraj Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh tiga perawi besar, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Hakim. Wa huwa istidlalu ghairu sadid sanadan wa matnan, tapi dibantah sama beliau. Ini istidlal semacam ini enggak kurang pas secara sanad maupun matan. Ayo coba kita cek ya secara sanad. Nah, ini beliau ahli hadis ini. Oh, Nusyanuddin Iter itu penulis kitab Manhajun Naqd. Dia mengatakan kalau ayat urutan itu bukan tauqif. Sebagian surat bukan tauqifi. Dalilnya ini dibantah sama beliau. Amma sanad fa inna isnad hadzal hadis dhaif. Pertama kita harus sepakat sanadnya dhaif. Kenapa? Fi Yazid Al-Farisi. Di sanad itu ada Yazid Al-Farisi wa dhaif. Dha'afaul Bukhari wa ghairuh. Itu perawi itu dhaif dan didhaifkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Wa qala tafarrada bi. Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain, ahli hadis yang lain mengatakan bahwa hadis itu tafarrud. Yakni hadis itu hadis fardun nisbi. Fala yasluhu lil ihtijaj, maka enggak layak dijadikan ihtijaj. Fadlan an ayyakuna marja'an fi qadhiyyati hammatin hakahati. Apalagi dijadikan rujukan di persoalan yang sangat penting, urutan surat semacam ini. Untuk hukum aja enggak layak, apalagi untuk urusan masalah Quran. Kalamullah ini enggak cocok, ini enggak pas. Oke, dari sisi sanad ada ilatnya kira-kira begitu. Sekarang dari sisi matan. Wa ammal matnu fa inna sahabata yaqra'una al-Qur'an wa yatalaqawnahu. Kita itu tahu bahwa sahabat itu mereka membaca Quran dan mereka talaki Quran langsung dengan Nabi. Fa kaifa la yujidu 'inda ahadin minhum 'ilmun bi suratain minal Qur'anil Karim. Bagaimana bisa kok ada seorang sahabat, apalagi sekali Sayyidina Ibnu Abbas, enggak tahu kisah dua surat ini, yakni surat Al-Anfal dan Al-Bara'ah.
Wa yu'ayyidu ma dzakarnahu aidan. Terus lebih menguatkan pendapat yang saya sebutkan tadi. Ma akhrajahul Hakim, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak dalam kitab beliau Mustadrak an Ibnu Abbas. Dari Sayyidina Ibnu Abbas qala beliau mengatakan sa'altu Ali bin Abi Thalib lima lam taktub fi bara'ati bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas dalam riwayat pertama tanyanya kepada Sayyidina Utsman. Dalam riwayat yang lain tanyanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lima lam taktub fi bara'ati bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok kamu enggak menulis bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Bara'ah? Maka kata Sayyidina Ali, qala li annaha amanun, karena bismillah itu keamanan, yakni ayat rahmat. Wa bara'ah nuzilat bisaif, dan surat Al-Bara'ah itu diturunkan dengan pedang, ya, isinya peperangan, gelut. Jadi enggak cocok bismillah yang menunjukkan sifat Rahman Rahimnya Allah disandingkan dengan surat yang isinya pedang. Hal yang saja Imam Qushairi mengatakan qala Imam Al-Qushairi was sahih annal basmalah lam takun fiha li anna Jibril alaihissalam lam yunzil biha fiha. Yang sahih bukan karena itu alasannya, walaupun ini yang paling banyak dipakai ya, paling banyak kita dengar. Walaupun yang sahih sebenarnya nggak gitu. Ya memang bismillah itu sejak dari sononya malaikat Jibril memang nggak nulis, sudah selesai gitu aja. Beliau itu pengen bela argumen yang tauqif, pokoknya KB tauqifi titik. Lebih enak. Walaupun dalam persoalan bismillah ini emang ada khilaf ya. Di kalangan qiraah Asyrah itu ada khilaf juga. Apakah bismillah itu bagian dari surat atau bukan, atau dia hanya pemisah atau bagaimana? Nah, itu ada khilaf. Oke, wal adilla ala anna tartiba suwar kulluha tauqifiyun katsiratun jiddan minas sunnah. Terus beliau di sini menutup argumennya dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa urutan-urutan surat semuanya itu juga tauqifi, itu banyak sekali dari sunnah. Najidu fiha tartiba suwar ala wifqi mushafi Utsman bin Affan. Kita akan menemukan di hadis-hadis itu bahwa surat-surat surat-surat yang ada sekarang itu yang sesuai dengan mushaf Utsman bin Affan. Yang ada sekarang itu sesuai dengan surat dalam mushaf Utsman bin Affan. Nadhkuru minha. Misalnya, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala fi Bani Israil wal Kahf wa Maryam wa Thaha wal Anbiya. Innahum minal itaq al-awwal wa hunna min talati. Di Sayyidina Ibnu Mas'ud, seorang sahabat termasuk yang alim di kalangan para sahabat, beliau mengatakan surat Bani Israil itu nama lain dari apa? Surat apa? Al-Isra. Ya betul. Surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Maryam, Thaha dan surat Anbiya. Innahum, 5 surat itu minal itaqil awal, termasuk surat-surat pertama yang diturunkan. Wa hunna min talati, dan itu surat yang biasa saya baca. Akhrajahu Bukhari. Terus habis itu, ini hadisnya agak panjang sebetulnya. Fadzakara Ibnu Mas'ud as-suwar nasqan kama istaqarra tartibuha. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud menyebutkan surat nama-nama surat ini, surat Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Thaha, Al-Anbiya sesuai dengan yang ada di mushaf Rasul Utsmani, dan beliau mengatakan saya biasa membaca ini sejak zaman Nabi. Nah, berarti urutannya kan berarti sudah dikenal sejak zaman Nabi artinya. Wa mithluhu fil Bukhari aidan. Juga misalnya di Bukhari annahu alaihi salatu wasalam kana idza awa ila firasyi kullalailatin jama'a kaffaihi. Nabi itu setiap hendak tidur, hendak ke kasur, beliau selalu mengumpulkan kedua tangannya, tsumma nafatha fihima, terus beliau meniup-niupkan di antara kedua tangannya, membaca qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan 2 muawwidzatain al-falaq dan an-nas. Ini berarti kan urutannya memang dari Nabi. Wa an Wathilah bin al-Asqa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu makanat Taurati sab'ati wal laini. Aku diberi oleh Allah surat yang posisinya setara dengan kitab Taurat. Aku diberi oleh Allah dalam Quran sab'un tiwal yang saya bilang tadi. Apa namanya? Mulai dari Al-Baqarah sampai Bara'ah. Wa utitu makana Zabur, wa utitu kurang ain itu ya. Punyamu ada ainnya enggak? Enggak ada ya. Ada ainnya itu. Wa utitu makana Zabur al-mi'in. Dan aku diberi oleh Allah surat yang mengimbangi kitab Zabur al-mi'in. Surat-surat yang ayatnya 200-an, lebih dari 100. Wa utitu makana al-Injil al-mathani. Dan aku juga diberi surat-surat yang menandingi kitab Injil al-mathani. Surat-surat yang ayatnya puluhan. Wa fuddiltu bil mufassal. Tapi kalau mufassal itu khusus untuk Quran. Nah, aku diutamakan dengan surat-surat al-mufassal. Akhrajahu Abu Dawud wa Tayalisi wa Abu Ubaid. Oke. Ini kan kata-kata sab'un tiwal, kemudian mi'in, kemudian mathani dan mufassal, itu kan berarti menunjukkan bahwa surat-surat ini memang posisinya itu sudah sejak zaman Nabi. Qala Abu Ja'far an-Nuhas wa hadzal hadits yadullu ala anna ta'lifal Qur'an ma'khudun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini menunjukkan bahwa urutan Quran itu semuanya diambil dari Nabi. Wa annahu mu'allafun min dzalikal waqt, dan sudah disusun sejak saat itu. Wa innama jama'a fil mushaf ala syai'in wahid, kemudian dikumpulkan dalam mushaf menjadi satu mushaf li annahu qad ja'a hadzal hadits bi lafzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'lifil Quran fi aidan dalil ala anna suratal anfal suratun ala hidah wa laysat min bara'ah. Nah, ini hadis ini juga menunjukkan bahwa surat Al-Anfal itu satu surat tersendiri dan bukan bareng dengan surat Bara'ah. Karena surat Al-Anfal itu tidak masuk sabu tiwal. Dia masuknya apa? Mathani. Wa an Sa'id bin Khalid annahu qala qara'a sallallahu alaihi wasallam bis sab'i tiwal fi raq'atin. Nah, masyaallah. Dari Sa'id bin Khalid, beliau mengatakan Nabi pernah membaca Quran dalam satu rakaat sab'u tiwal, dalam satu rakaat. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Wa an Aus bin Abi Aus an Hudzaifah Tsaqafi fi haditsin tawilin. Qala fihi Aus fasa'altu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa tahzabuna al-Qur'an. Para sahabat ditanya bagaimana cara kamu membagi-bagi bacaan Al-Qur'an. Haziba itu maksudnya ya membagi-bagi, mengelompokkan. Nah, itu dia. Faqalu, mereka mengatakan thalathun wa khamsun sab'un tis'un wa 11 wa 11 wa 13 wa hizbul mufassali wahdahu. Para sahabat mengatakan kami kalau membaca Quran itu kami bagi thalathun. Pertama-tama kita baca 3 surat pertama, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Wa khamsun, setelah An-Nisa kita baca langsung 5 surat ke depannya. Sab'un, setelah itu nanti baca ke 7 surat ke depannya. Tis'un, 9 ke depannya. 11 ke depannya. Terus 13 ke depannya, baru nanti yang surat mufassal itu kita sendirikan. Mulai dari Qaf itu sampai An-Nas. Satu bacaan sendiri. Itu hizibnya para sahabat. Kalau kita kan langsung juz-juzan hizibnya kan. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Lebih enak untuk penghafal Quran. Ini seminggu khatam gitu. Kenapa? Lah iya, adatnya salaf itu seminggu khatam. Adatnya salaf seminggu khatam. Akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad ghairi dzalik yudayyiqul majal an hasri. Banyak sekali riwayat semacam ini yang enggak cukup kalau misalnya kita kumpulkan di sini. Wa yashidu lidzalika min haitsu tiratul aql wa waqi'ut tartib wa tariqatuhu. Nah, di antara yang menguatkan pendapat bahwasanya urutan surat itu tauqifi adalah kita bisa mengumpulkan antara dirayah, yakni itu tadi riwayat hadis, dan akal, yakni kita pakai logika coba. Wa dzalika min wajhain. Kita bisa lihat ini dari 2 sisi. La yashukkun nadhir fihima anna tartib baina suwar tauqifi. Yang kalau kamu lihat dari 2 sisi ini pasti kamu akan yakin bahwa urutan surat itu tauqifi, enggak mungkin ijtihad sahabat. Ai ma'khud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu 2 sisi itu? Yang pertama al-awwal, mimma yadullu ala annahu tauqifiyun kunnal hawamim. Itu surat-surat al-hawamim itu, yakni surat-surat yang dimulai dari hamim, rutiba wilaan. Disusun secara wila, yakni surat hamim itu kalau kamu lihat di Quran susunannya jejer. Hamim jejer secara wila. Wa kadzat tawasin. Begitu juga surat-surat yang diawali dengan tosin. Itu jejer juga. Tapi walam tarattaba al-musabbahat wilaan. Tapi surat-surat yang dimulai dari sabbaha, sabbaha lillahi ma fis samawati ila akhir itu tidak wila. Bal fusila baina suwariha, dipisah-pisah antara satu surat dengan yang lain. Wa fusila baina tasimim asy-syu'ara. Kemudian nanti antara surat tasimim dan syu'ara dipisah. Wa tasimim al-qasas bitosin an-naml. Tosimim yang dalam surat Al-Qasas dipisah dengan tosin dalam surat An-Naml, ma'ana aksor minhuma. Padahal kalau kita lihat tosim surat yang lebih pendek yang mana nih? Asy-Syu'ara apa yang Al-Qasas? An-Naml. Asy-Syu'ara 10 halaman. 10 halaman. Terus ayatnya, Bro, jangan ayatnya banyak mana? 200-an ya? Asy-Syu'ara kan? Ya, Syu'ara. Nah, intinya adalah, ya Syu'ara kan pendek-pendek ya. Intinya adalah, kalau kita lihat, ini harusnya kalau kita pakai akal misalnya, itu betul ijtihadi sahabat. Sejak awal ijtihadi sahabat, kalau memang sejak awal sahabat itu ayat-ayat yang dimulai dari hamim diurutkan, kemudian tosimim diurutkan, harusnya yang musabbihat juga diurutkan. Ya kan? Harusnya itu diurutkan. Jangan dipisah-pisah. Kalau memang itu sejak awal ijtihadi sahabat. Apa alasannya coba? Yang hamim diurutkan tapi yang lain-lain tidak. Nah, walau kana tartib ijtihadian, makanya kalau misalnya tartib itu ijtihadi, la dzukirat al-musabbihat wilaan, maka musabbihat itu maka disebutkan secara apa? Berurutan.
Wa akharat tosin an-namal an tosin al-qasas. Terus nanti harusnya tosin an-namal itu diakhirkan dari tosin al-qasas. Karena namanya tosin an-namal itu lebih apa? Lebih pendek daripada tosin al-qasas. Ya sama surat Al-Anfal dan Al-Baro'ah itu. Harusnya didulukan yang panjang kan? Supaya sabuk tiwal itu urut gitu loh. Paham enggak sih? Supaya sabuk tiwal itu urut. Jangan terus dipisah sama Al-Anfal. Kalau secara logika kan begitu harusnya. Kalau emang itu ijtihadi. Nyatanya enggak. Nah, berarti ini bukan ijtihadi. Itu satu. Tapi ini bukan argumen paling penting. Nanti ada argumen paling penting. Wa kadza man yatabaddaru bisa iriswar ya'lamu anna tartiba tauqifun. Nah, orang yang mentadaburi semacam ini, surat-surat yang lain dia pasti yakin ini tauqifi jelas. Enggak mungkin urutannya agak-agak acak kok kayak random gini kayaknya lo ya. Kok kayak random gini? Kenapa kok kayak random? Ini mesti ini kayaknya tauqifi nih. Nah, ini yang kedua yang paling kuat. Ma ra'ahu al-ulama al-a'immah fi buhuthihim min iltizami bayani aujuhi tanasub baina kulli suratin wa ma qablaha wa bayani wajhi tartibiha. Di para ulama ahli balaghah, mereka yang mengkaji sisi i'jaz Al-Qur'an, dilihat dari sisi urutan Quran, mereka menemukan tanasub yang luar biasa yang sesuai dengan Mushaf Utsmani ini. Ini sudah kalau dilihat begitu yang seperti saya jelaskan kemarin, ini nggak ngawur urutannya ini. Ada rahasia besar di balik urutan semacam ini. Dan ada makna yang ada munasabah yang luar biasa. Hanya orang-orang yang faham betul dan mentadaburi betul ayat-ayat Quran yang tahu maknanya. Ini kalau sampai dirubah dikit ya, wacak-acak misalnya diurutkan secara akli itu tadi, yang panjang didulukan, nanti yang pendek-pendek diletakkan di akhir semua, itu nanti langsung munasabahnya acak-adut. Dan itu sudah terbukti. Wa yadullu ijma' ala dzalika aidan, dan ijma' para ulama menunjukkan demikian juga. Fa inna sahabah qad ajma'u ala hadza tartib wa qara'u bihi fi shalawatihim. Para sahabat juga ijma' tertibnya ya semacam ini, mereka membaca surat-surat itu sesuai tertib itu di salat-salat mereka, fil mashahif min ghairi mukhalafatin, di mushaf juga tertulis seperti itu, tidak ada yang menyelisihi, walau kana lada ba'dhim mustanadun li tartibihi ala ghairi dzalik latamassaku bi. Kalau sampai ada seorang sahabat atau sebagian sahabat yang enggak terima sama urutan Quran semacam ini di zaman Sayyidina Utsman, ya harusnya mereka punya mushaf sendiri. Lakinnahum ajma'u 'ala iltizami hadzal tartib wa taraka ma siwahu. Nyatanya mereka ijma' sejak sama sahabat loh. Mushaf Utsman itu ijma' sahabat, jangan dikira ininya. Kan itu Sayyidina Ibnu Abbas kok protes? Enggak protes, itu tanya. Tanya itu orang enggak tahu. Bukan karena protes. Tanya itu orang enggak tahu, makanya tanya. Satu. Yang kedua, hadisnya dhaif. Secara hadis dhaif. Mau apa coba? Tsummastamarrat al-a'immah ala dzalika min ghairi khilafin qattu. Kemudian ulama-ulama setelahnya juga enggak ada khilaf sama sekali. Fakana dzalika ijma'an ala tartibil ladzi fi mushaf Utsman wa wujubil iltizami madal azman. Oke. Al-faslu sadis asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ini pasal yang paling penting. Bicara soal asbabun nuzul itu pasal paling penting. Kenapa? Karena dengan asbabun nuzul kita tahu konteks bagaimana ayat itu turun. Sebetulnya pemaknaan asbabun nuzul diterjemah dalam bahasa Indonesia sebab ayat turun itu kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat. Walaupun nanti beliau juga bilang itu ya ada hubungannya dikit sama sebab musabab. Tapi itu kurang tepat. Yang lebih tepat itu asbabun nuzul itu dimaknai sebagai konteks ayat itu turun. Karena kalau dimaknai sebab ayat itu turun atau latar belakang gitulah, latar belakang ayat turun. Jadi latar belakang turunnya Quran. Asbabun nuzul itu apa? Latar belakang turunnya Quran. Kalau dimaknai sebab, ini nanti ada iskal. Iskalnya begini. Misal, katakanlah ada satu surat. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalamin Allah. Surat yang memerintahkan bahwa orang pencuri itu harus dipotong tangannya. Kenapa ayat itu turun? Ayat ini turun sebabnya apa? Ada satu orang mencuri, ada namanya, saya lupa siapa namanya, dia mencuri dan dipotong tangannya. Kalau itu dikatakan sebab, maka nanti harusnya yang kena hukum itu ya hanya orang tersebut. Karena konsep sebab akibat kan begitu. Yang namanya sebab akibat itu hanya muncul, kan berarti kalau sebab turunnya ayat, berarti ayat itu jadi akibat. Berarti akibat itu hanya akan muncul ketika ada sebab. Kalau sebabnya nggak ada, akibatnya nggak ada. Maka harusnya ayat-ayat Quran hanya relevan pada orang-orang itu. Nah, pada kejadian di situ. Sekarang udah enggak, karena ayatnya nggak turun pada kita, pada orang-orang tertentu. Dan buahnya ayat-ayat yang semacam itu. Nah, ini sisi kurang tepat kalau dimaknai sebagai sebab. Makanya ada kaidah yang mengatakan al-ibrah
bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di ayat itu yang dilihat ya umum lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Oke. Makanya paling pas memaknai asbabun nuzul itu latar belakang turunnya ayat. Hadza ilmun jauhariyun, inilah ilmu pokok, ilmu dasar. Jauhar itu kan juz'un la yatajazza. Sesuatu yang enggak bisa dibagi-bagi. Jadi dia intinya inti, core of the core. Nah, hadza ilmun jauhari. Ini adalah ilmu yang paling inti min ulumil Quran, dari ulumul Quran. Uthiru ladal bahithina fit tafsiri ammatan, dan sangat-sangat diutamakan mempelajari ini bagi yang mengkaji tafsir secara umum. Wa fi asrari uslubil Quran khassatan, khususnya orang-orang yang ingin mengkaji rahasia-rahasia uslub Al-Quran. Wa ya'rifu sababun nuzul bi annahu, atau wa yu'arrafu, dita'rifi sababun nuzul. Apa definisi sababun nuzul? Ma nuzilat al-ayah, atau ma nazalat al-ayah awil ayat tatahaddatsu anhu ayyama wuqu'ihi. Hari di mana turunnya ayat itu menceritakan konteks ayat tersebut. Asbabun nuzul adalah konteks atau satu kejadian di mana pada kejadian itu ayat Quran turun menceritakan tentang tatahaddatsu anhu ayyama wuqu'ihi. Oke, wa hadzal qayyid. Nah, ini qayyid ayyamu wuqu'ihi ini yu'tabaru syarton jauhar. Ini syarat paling penting dalam mendefinisikan asbabun nuzul. Kata-kata apa? Ayyamu wuqu'ihi. Kenapa coba? Libayani sababin nuzul wa tamyizihi 'anil ayatil lati nuzilat lil ikhbar bil waqi' al madiyah. Karena qayyid ini penting untuk membedakan apa itu sebab asbabun nuzul dan apa itu ayat yang hanya menceritakan kejadian. Jadi ada ayat yang ada asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul kan berarti apa? Ada kejadian, turun ayat. Berarti kejadian itu menceritakan latar belakang ayat itu turun. Tapi ada ayat yang lain menceritakan kejadian juga, tapi kejadian itu bukan latar belakang ayat itu turun. Nanti akan dijelaskan di sini. Hatta intaqadal ulama, sehingga para ulama membantah kira-kira begitu. Madza qara'ul wahidi fi tafsirihi surat al-fil. Ya ini nih, coba. Dari qaid ini para ulama membantah pendapatnya Imam Al-Wahidi. Imam Al-Wahidi mengatakan ketika mentafsiri surat Al-Fil, beliau mengatakan begini, min anna sababaha qissata qudumil habasyah bi. Sebab nuzulnya surat Al-Fil itu adalah kisah pasukan Habasyah nyerbu Mekah. Ini enggak pas. Karena yang namanya penyerbuan Mekah itu terjadi sebelum wahyu turun. Jadi surat Al-Fil itu, ya perhatikan ya, surat Al-Fil itu hanya menceritakan kejadian apa? Penyerangan tentara Habasyah ke Mekah. Jangan dikatakan asbabun nuzul dari ayat ini adalah kejadian itu. Itu dua hal yang berbeda. Itu sama kayak gini misalnya. Misalnya di Quran, Al-Quran cerita tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Fir'aun. Apakah ayat itu turun asbabun nuzulnya Nabi Musa dan Fir'aun? Ya enggak dong. Ayat itu hanya menceritakan tentang kisah Nabi Musa masa lalu. Sama Al-Fil juga sama. Al-Fil itu menceritakan masa lalu. Maka di sini ya alil ikhbar bil waqi' al madiyah, hanya mengikhbar, memberi kabar kejadian-kejadian yang telah lalu. Ini membedakan asbabun nuzul dengan dengan keadaan di mana Quran menceritakan kejadian-kejadian masa lalu. Itu bukan asbabun nuzul. Oke. Fa inna dzalika laisa min asbabin nuzul fi syai', itu bukan asbabun nuzul sama sekali. Bal huwa min babil ikhbar anil waqi'. Itu hanya menceritakan satu kisah mengenai apa yang pernah terjadi al-madiyah di masa lalu, kadzikri qissati Nuh wa 'ad wa Thamud wa bina'il bait wa nahwi dzalik. Ya, seperti kisah-kisah para nabi dan seterusnya. Wa jadirun bit tambih, dan yang penting sekali untuk kita ingat. Wa jadirun bit tambih alaihuna, penting untuk kita ingat di sini annahu, bahwasanya laisa kullul Qur'an qad nazala ala asbab. Jangan kamu kira karena ada ilmu asbabun nuzul berarti semua ayat Quran ada sebab nuzulnya. Enggak begitu. Bal inna minal Qur'an al-karim ma nazala ibtida'an ghairu mabniyin ala sababin. Ada Quran itu yang turun, yes turun aja udah, enggak ada asbabun nuzulnya, yes turun aja. Misalnya apa? Wa min dzalik aktsaru qisasil anbiya. Yos, kebanyakan kisah-kisah para nabi itu enggak ada asbabun nuzulnya, ya sudah turun aja. Ma'umamihim plus umat-umat mereka. Walaupun barangkali ada beberapa kisah para nabi yang turun untuk itu tadi, misalnya nabi sedang sedih menghadapi umatnya, terus diturunkan ayat menceritakan tentang kisah-kisah para nabi untuk tujuannya apa? Menghibur nabi. Nah,
Wa kadza wasfu ba'dil waqa'i al-madhiyah. Begitu juga misalnya Quran menceritakan kejadian-kejadian masa lalu. Au amba'ul ghaib al-qadimah, atau bercerita memberitakan kejadian-kejadian ghaib yang akan datang. Kiamat, surga, neraka, hasyr. Itu enggak ada asbabun nuzulnya. Apa coba asbabun nuzul yang melatar belakangi cerita gaib-gaib semacam itu? Kiamat enggak ada. Wa bayanu ahwalil qiyamah wal jannah wan nar faqad nazal aktsaru min dzalik ibtidaan. Kebanyakan ya enggak semua. Kebanyakan ayat-ayat semacam itu turunnya ibtidaan, ya sejak awal enggak ada asbabun nuzulnya, min ghairi tawaqqufin ala sababin, tanpa perlu sebab. Beda sama ayatul ahkam. Kalau ayatul ahkam itu rata-rata justru ada sebabnya. Fawaid ilmi asbabin nuzul. Faedah mengetahui mempelajari asbabun nuzul. La raiba 'inda man lahu ta'ammulun wa khubrun atau wa khubrun bi dirasatin nususi wal wathaiq anna li ma'rifati asbabin nuzul wal waqa'i allati buniya 'alaiha urudun nass aw tartibi 'alaiha wuqu'ul hadathi min ahdathi tarikh lahu atharun balighul khatri fi dirasati tilkan nususi wal ahdath wa dzalika min aujuh katsirah nadhkuru minha fi hadzal maqam. Tidak diragukan lagi bagi orang-orang yang betul-betul punya ta'ammul, memperhatikan, khubr, punya pengalaman dalam bidirasati nusus wal wathaiq, mengkaji teks-teks, mengkaji dokumen-dokumen sejarah. Bagi orang-orang semacam ini tidak diragukan lagi mengetahui asbabun nuzul, kejadian-kejadian yang melatar belakangi adanya dokumen itu sangat-sangat penting, punya athar, punya dampak yang sangat riskan sekali dalam mengkaji, memahami teks-teks tersebut. Nah, kita akan menyebutkan beberapa contoh. Misal, yang pertama, al-isti'anah ala fahmil ma'nal murad. Membantu kita untuk memahami makna yang dikehendaki Al-Quran. Lamma huwa ma'lumun minal irtibati baina sabab wal musabbab. Ya, karena kita tahu hubungan antara sebab musabab itu mesti kuat. Qala al-Wahidi mengatakan, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Nggak mungkin kita mengetahui tafsir satu ayat tanpa kita mengetahui kisah turunnya ayat itu gimana, dan kemudian menjelaskan bagaimana proses turunnya ayat itu. Imam Ibnu Daqiqil 'Aid beliau mengatakan bayanu sababin nuzul tariqun qawi fi fahmi ma'anil Qur'an. Menjelaskan sababun nuzul itu salah satu cara paling kuat untuk memahami makna-makna Quran. Qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayah. Mengetahui sebabun nuzul itu membantu kita memahami ayat. Fa innal ilma bisabab yurithul ilm belum sabab. Mengetahui sebab itu bisa membuat kita tahu akibat. Itu faedah yang penting yang pertama. Faedah yang kedua, ma'rifatu wajhil hikmah allati yang tawi 'alaiha tasyri'ul hukm. Mengetahui sisi hikmah yang berkaitan dengan tasyri'ul hukm, disyariatkannya hukum tersebut. Ya, supaya kita tahu bahwa syariat itu tidak datang secara ujuk-ujuk. Ada tahapan-tahapannya dan seterusnya. Mimma yakunu at'a li tafahumihi wa taqabbulihi. Yang dengan tahu hikmahnya kita bisa lebih memahami dan menerima ayat itu. Faman qara asbab nuzuli ayat tahrimil khamr, kalau orang tahu sebab turunnya haramnya khamr mutadarrijatan wahidatan, secara mutadarrij wahidatan ba'da ukhra, secara step by step, satu dari yang lain, satu diiringi yang lain. Adraka darurat tahrimil khamr, maka dia akan tahu betapa pentingnya khamr itu diharamkan. Satu. Ba'athahu mauqifus sahabah 'inda nuzuli tahrimiha al-bati, inda nuzuli ya tahrimiha al-bati li ayyaqtadiya bihim wa ya'tasi bi'amalihim fayanzajiru amma qad yakunu 'alaihi min fi'lin muharram. Oke. Dan juga tahu bagaimana sikap para sahabat ketika ayat itu turun. Ketika ayat keharaman khamr itu diturunkan, secara haramnya itu sudah diharamkan secara albat, secara pasti. Final. Di awalnya masih dihalalkan setengah-setengah, kira-kira begitu. Terus diharamkan kalau misalnya mau sholat, terakhir baru diharamkan secara mutlak. Nah, dengan begitu hikmahnya kita bisa mengikuti, meneladani yaktadi bihim wa ya'tasi, mengikuti, meneladani amal para sahabat. Sehingga fa in zajiru amma qad yakunu 'alaihi min fi'lin haram, kita bisa terhindar dari melakukan perkara-perkara haram. Jadi kita lihat bagaimana seorang sahabat ketika turun ayat itu tadi, turun ayat apa namanya? Khamr tarima fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata-kata fajtanibuhu itu apa? Langsung membuat sahabat-sahabat yang masih mabuk, padahal masih suka minum khamr, itu langsung membuang seluruh khamr-khamrnya, ditinggalkan semua. Langsung ditalak 3 itu. Khamr langsung ditalak.
Faqad talaqtuki thalathan kata Sayyidina Ali. Ghurri ghairi itu enggak, Sayyidina Ali enggak ahli mabuk ya. Enggak, ini ucapan Sayyidina Ali kepada dunia. Ghurri ghairi. Faqad talaqtuki thalathan. Wahai dunia, jangan kamu tipu saya, tipu orang lain selain saya. Kamu sudah saya talak 3. Bahkan ada sahabat itu apa? Apa itu di mana itu ya? Yang lagi mabuk terus lagi sholat mabuk akhirnya salah baca Quran loh. Piye lali aku ayat ini. Ini salah baca Quran. Terus akhirnya turun ayat yang mengharamkan baca Quran minum khamr ketika hendak sholat. Terus habis itu masih ada kejadian lagi. Ada seorang sahabat nggak sengaja mukul temannya gara-gara mabuk sampai luka. Baru saat itu diharamkan secara mutlak. Dan kedai-kedai khamr miliknya para sahabat masih ada, masih buka, langsung dihancurkan semua. Insyaallah. 3. Izalatul iskal an zahirin nas liman lam ya'tarif bisababin nuzul sababan nuzul. Liman lam yata'arraf sababan nuzul. Menghilangkan keraguan dari zahir nas bagi orang-orang yang tidak tahu sababun nuzul. Wadzalika katsir, itu banyak sekali orang salah paham terhadap ayat gara-gara dia nggak tahu sababun nuzul. Yusadiful mufassir. Itu banyak sekali ditemui oleh para mufassir. Jadi para mufassir salah menafsiri gara-gara nggak tahu sababun nuzul. Di antaranya misalnya minhu hadzal mithal al-masyhur. Wa annahu qad ashkala ala Marwan bin Hakam. Jadi suatu ketika Marwan bin Hakam dia punya iskal terhadap satu ayat. Makna qauli ta'ala, mengenai makna firman Allah, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab wa lahum adzabun alim. Ini kan zahir ayatnya kan mengatakan, jangan kamu kira orang-orang yang bangga terhadap apa yang mereka miliki, terus mereka suka sekali dipuji terhadap apa-apa yang tidak mereka kerjakan, jangan kira mereka itu bakal selamat dari azab. Mereka dapat azab yang pedih. Orang-orang yang suka dipuji, padahal suka dipuji terhadap hal-hal yang dirinya sebenarnya nggak punya. Masya Allah, ini jenengan itu orang soleh, padahal dirinya nggak soleh, tapi dia suka-suka jadi dipuji gitu. Alhamdulillah. Misalnya, Masya Allah ini alim alamah, Maulana, murabbi ruhina, segala macam. Murabbi ruhina. Tapi dia diam aja, senyum-senyum. Fala tahsab. Seolah-olah kan ayat itu mengancam orang-orang semacam itu juga kan. Maka Marwan mengatakan, la in kana kullu mri'in faraha bima utiya wa habba ayyuhmada bima lam yaf'al mu'adzaba la nu'adzabanna ajma'un. Kalau memang orang-orang yang bangga terhadap apa yang dia miliki, kemudian dia suka dipuji terhadap sesuatu yang dia nggak punya, itu diazab nanti di akhirat, ya kita semua kena azab. Nggak ada yang selamat dari azab, kita semua begitu, bro. Hatta bayyana lahu Ibnu Abbas. Nah, terus dijelaskan sama Ibnu Abbas. Nggak gitu maksudnya. Kamu harus tahu sebab nuzulnya ayat ini. Annal ayah nuzilat fi ahlil kitab. Ayat ini tuh turun untuk ahlul kitab, yakni Yahudi. Hina sa'alahum an Nabi sallam, suatu ketika Nabi tanya kepada mereka mengenai satu persoalan, an syai'in fakatamuhu iyyahu. Tapi mereka enggak mau menjawab secara jujur sesuai dengan apa yang ada di kitab mereka, malah disembunyikan. Wa akhbaruhu bi ghairi, justru mereka menjawab Nabi dengan jawaban yang lain, tidak sesuai dengan permintaan Nabi. Fa kharaju, terus mereka setelah itu keluar, qad arauhu an qad akhbaruhu bima sa'alahum anhu. Aku melihat mereka itu seolah sudah menjawab pertanyaan Nabi, kira-kira begitu. Wastahmadu bidzalik, mereka minta dipuji dengan itu. Wa farihu bima atau min kitmanihim, terus mereka bangga bahwa mereka telah menyembunyikan itu tadi jawaban iyahu ma sa'alahum anhu. Menyembunyikan jawaban yang harusnya ditanyakan kepada dia. Nah, ayat ini turun untuk mereka, orang itu. Akhrajahu asy-syaikhan. Yang keempat, kasyfu asraril balaghah fil Qur'anil azim, membuka tabir balaghah atau ya agar kita mengetahui rahasia-rahasia balaghah yang ada dalam Qur'an al-azim, lima yufiduhu ilmu asbabin nuzul min tala'umi uslubil Qur'an ma'a muqtadha halis sami'in wal 'alimin ila yaumiddin wa qad hafalat masadir tafsir al-balaghi bihadzal. Ini jelas lah. Dengan kita tahu asbabun nuzul, kita tahu rahasia-rahasia balaghah dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali ulama yang menulis masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Sisi-sisi balaghah Quran dilihat dari asbabun nuzulnya. Satu qadiyah lagi ya.
Kaifa na'rif asbaban nuzul? Bagaimana cara kita tahu asbabun nuzul? Lamma kana sababun nuzul amron waqi'an nazalatil ayah bi sya'nihi. Karena asbabun nuzul itu sesuatu yang waqi', yang betul kejadian nyata, realitas nyata. Nuzilatil ayah bi sya'ni yang dimana ayat turun karena kejadian tersebut. Kana minal badahi, maka jelas badahi sekali. Allah yadkhulu al-ilm bihadhil asbab fi dairatir ra'yi. Nggak bisa kita mengetahui sebab nuzul itu pakai pendapat, pakai ra'yu, pakai ijtihad. Lihadza qala Imam Al-Wahidi mengatakan fi dibajati kitabi, dalam permulaan kitabnya Asbabun Nuzul, beliau punya kitab Asbabun Nuzul, di permulaan beliau mengatakan wala yahillul qaul fi asbabin nuzul kitab illa birriwayah was sama' mimman syahadu at-tanzil. Nggak halal orang itu berpendapat mengenai Asbabun Nuzul satu kitab, yakni Asbabun Nuzul Al-Qur'an, kecuali harus pakai riwayat, harus ada riwayatnya. Was-sama'i mimman syahadu at-tanzil, dan dengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan kejadian ayat itu turun. Waqafu 'alal asbab, dan mereka tahu sebab-sebab ayat itu turun. Wa bahathu 'an ilmiha wajaddu fi talabi. Dan mereka mengkaji apa yang mereka tahu mengenai asbabun nuzul dan bersungguh-sungguh dalam mencari itu tadi asbabun nuzul. Artinya ringkasnya harus sama'i, harus pakai riwayat. Tidak boleh ijtihadi. Wa min hahuna, dari sini nafqahu, kita bisa paham tasyaddudus salaf, bagaimana kerasnya ulama salaf fil bahthi an asbabun nuzul, ketika mengkaji asbabun nuzul. Hatta qala Imam Muhammad bin Sirin, sampai Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, sa'altu Ubaidata, aku bertanya kepada Ubaidah an ayatin minal Qur'an, mengenai satu ayat dari Quran. Faqala, beliau menjawab, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, qul sadadan, bicara yang benar. Dhahabal ladzina ya'lamuna fima anzalallahu minal Qur'an. Sekarang itu orang-orang yang generasi yang dulu Quran turun untuk mereka itu sudah wafat semua, ya ini para sahabat. Ngapain kamu tanya asbabun nuzul kepada saya? Saya itu bukan orang yang menyaksikan bagaimana ayat ini turun. Walamma anna asbaban nuzul ghairu khadi'atin lil ijtihad, karena asbabun nuzul itu tidak tunduk pada ijtihad, enggak bisa diijtihadi. Adkhalaha ulama'ul hadits minas sahabi alladzi ayana at-tanzil wa asarahu fi ma lahu hukmul marfu'. Nah, ini. Maka akhirnya para ulama hadis mengatakan bahwa hadis atau riwayat-riwayat dari sahabat yang bicara mengenai asbabun nuzul, meskipun itu tidak disandarkan kepada Nabi. Jadi secara zahir hadisnya berarti apa? Mauquf. Secara zahir hadisnya mauquf, hanya sampai sahabat. Tapi ini oleh ulama hadis dinyatakan sebagai hadis marfu' hukmi. Kenapa? Karena hadis mauquf yang la majala fihil ijtihad lahu hukmul marfu'. Hadis-hadis yang tidak mungkin diijtihadi dari sahabat itu dihukumi dengan hukum marfu', karena kita yakin sahabat itu kulluhum udul, mereka semua adil, nggak mungkin berdusta atas nama Nabi, sehingga apapun yang mereka katakan yang itu tidak mungkin hasil ijtihad mereka, kita katakan marfu' hukmi. Wa in kanatil ibarah fi lafdzus sahabi, meskipun secara ibarat lafadznya dari seorang sahabat. Contohnya apa? Ka hadits Ibnu Abbas as-sabiq, seperti hadis Ibnu Abbas yang bicara soal ayat la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau ila akhir. Fi jawabihi li Marwan, ketika menjawab Marwan, fa innal lafdha li Ibnu Abbas, lafadznya memang dari Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas. Lakin lahu hukmul marfu', tapi itu dihukumi marfu', ay al-mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dinisbatkan kepada Nabi. Wa qad ittafaqa ulama'ul hadits ala i'tibari qauli sahabi fi sababin nuzul lahu hukmul marfu'. Nah, ini para ulama hadis sepakat, pokoknya qaul sahabat, pendapat sahabat ketika bicara asbabun nuzul itu marfu' hukmi. Wa akhrajal muhadditsun asbaban nuzul fi kutubim kal Bukhari Muslim wa ghairihima. Sehingga para ahli hadis meriwayatkan hadis-hadis mengenai asbabun nuzul dalam kitab-kitab mereka seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain. Wa amma ma yarawna yarwihi tabi'un. Tapi kalau misalnya itu diriwayatkan oleh tabi'in min asbabin nuzul, ada tabi'in meriwayatkan asbabun nuzul, lafadznya dari tabi'in, enggak ada nisbat kepada sahabat apalagi ke Nabi, maka bagaimana? Fa huwa marfu'un aidan, itu juga marfu'. Lakinnahu mursal, tapi itu marfu' yang mursal, karena dia membuang sahabat. Nah, memang marfu' hukmi, tapi dia marfu' hukmi yang mursal karena membuang sahabat. Li'adami dzikri sahabi fi, karena dia tidak menyebutkan sahabat. Lakin, akan tetapi yang bagi al-hadr wa tayaqqud, orang harus hati-hati dan betul-betul waspada. Fala nukhallitu bi asbabin nuzuli ma laisa minha, jangan sampai kita mencampurkan asbabun nuzul yang sebenarnya dia bukan asbabun nuzul. Hal-hal yang secara kok kayaknya maksudnya asbabun nuzul padahal bukan. Faqat yaqa'u ala lisanihim, karena memang biasa
para tabi'in dan sahabat itu mengatakan kalimat yang seolah-olah menjelaskan asbabun nuzul padahal tidak. Misal mereka mengatakan nazalat hadil ayah fi kadza. Ayat ini turun tentang ini. Au fir rajul. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yaf'alu kadza yang berbuat demikian. Kadang-kadang kata-kata itu tidak menjelaskan asbabun nuzul. Terus apa kalau nggak menjelaskan asbabun nuzul? Wa yakunul murad bayanu maudhu'il ayah. Hanya cerita konteks ayat saja. Au madalat alail hukm. Atau pengen menunjukkan bahwa ayat ini itu juga bisa masuk kepada hukum orang yang berbuat demikian. Jadi nggak bicara soal asbabun nuzul bahwa ayat ini turun karena kejadian itu, bukan. Tapi mereka seolah mengatakan begini, ayat ini turun, ayat ini berbicara soal hukum-hukum ini dan diantaranya kejadian ini. Nah, jadi kejadian ini kira-kira bisa masuk ke tema pembahasan apa? Ayat ini. Nah, gitu loh. Jadi bukan asbabun nuzul ini. Kaqouli ta'ala misalnya firman Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, akhrajal Bukhari an Hudzaifah fi hadil ayah qala nuzilat fin nafaqah. Nah, Sayyidina Hudzaifah mengatakan ayat ini turun fin nafaqah berkenaan dengan nafaqah. Bukan berarti asbabun nuzulnya tentang nafaqah, bukan. Tapi ayat ini Sayyidina Hudzaifah cuma bilang ayat ini konteksnya bicara tentang nafaqah, bukan terus turun sebab nafaqah. Fi-nya itu bukan fi sababiyah. Oke. Qala al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, Imam Az-Zarkashi mengatakan waqad urifa min adati sahabah, kita tahu dari adatnya para sahabat wa tabi'in anna ahadahum idza qala, kalau misalnya salah seorang mereka di antara mereka mengatakan nuzilat hadhil ayah fi kadza fa innahu yuridu bidzalika anna hadhil ayah tatadammanu hadzal hukm. Itu maksudnya cuman ayat ini mengandung hukum ini, gitu aja sudah. Bukan berarti apa? Sebab ayat ini turun sebab kejadian ini, bukan. La anna hadza kana sabab fi nuzuliya, bukan ini adalah sebab turunnya ayat itu. Fahuwa min jinsil istidlal 'alal hukmi bil ayah la min jinsin naqli lima waqa'. Nah, jadi itu termasuk istidlal. Itu sebenarnya kata-kata istidlal atas satu hukum dengan ayat tertentu, bukan menukil kejadian, membicarakan satu kejadian, hanya istidlal aja. Ya seperti orang misalnya ada kejadian, ada orang mencuri. Ada orang mencuri, habis itu gimana nih hukumnya mencuri? Udah satu nisab belum? Udah satu nisab. Fi hirzi mithli enggak? Ya fi hirzi mithli. Langsung saya bilang, kejadian itu ya ayatnya, ayat ini, ayat wasariq wasariqatu ya kejadiannya ya untuk orang-orang semacam ini. Nah itu maksudnya apa saya? Yang saya katakan itu apa coba? Istidlal hukumnya pencuri ini menggunakan ayat wasariq wasariqatu. Bukan saya menceritakan ayat ini turun sebab orang mencuri ini, bukan. Oke, Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Allahumma salli afdhalas salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.